administrasi. Yang saya hormati guru saya semua dua-duanya, karena sekalian yang saya banggakan teman-teman semua dari Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di Leeds ya. Saya kali ini membayangkan dulu waktu saya di Mesir. Saya satu di Mesir, di Kairo. Jadi waktu kedatangan dari Indonesia itu kita sangat gimana ya, kayak ukhuwah itu terasa sekali gitu ketika kita posisi di luar gitu kan, ada tamu sama orang Indonesia, kita kumpul dan ngariung gitu kan. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan ya, ketenangan, dan juga ya selamat semua lah, dan juga doa kita semua nanti besok ini kan kita mau sudah selesai, sudah bertugas selesai, kita kembali ke tanah air selamat sampai tujuan. Pada malam hari ini saya diundang, senang sekali terkait dengan lebih ke talk show ya tentang zakat. Saya sebenarnya ingin bicara yang berat-berat, tapi saya pikir janganlah, karena malam hari ini kita lebih senang, saya lebih talk show saja. Saya lihat di sini ada yang dari jurusan akuntansi, dari jurusan bisnis, economics ya, ataupun yang lain sebagainya. Tapi saya hormati, kalau kita lihat dari sisi zakat ya, zakat ini yang kita rasakan terkadang bermakna sederhana Pak. Tetapi kalau kita selami, ternyata zakat ini multi ilmu yang harus kita kuasai. Zakat juga berhubungan dengan legal. Legal di mana posisi legal? Legal di sana bagaimana kita bisa mengadvokasi zakat ini secara legal standingnya, undang-undangnya, peraturan dan sebagainya. Zakat juga terkait dengan ekonomi. Pasti kalau ekonomi kan terkait dengan bagaimana zakat bisa mengurangi kemiskinan, bisa pemberdayaan dan sebagainya. Zakat juga terkait dengan akuntansi, ya kan? Zakat kalau nggak dicatat dengan baik maka berisiko akan salah menggunakan, fraud dan sebagainya. Zakat juga terkait dengan sosiologi, bagaimana bisa mendekati masyarakat untuk mau membayar zakatnya. Zakat juga terkait dengan antropologi juga demikian. Jadi bagaimana mengulas sejarah dan sebagainya sampai bisa zakat juga terkait dengan marketing, dengan psikologi dan sebagainya. Jadi saya kira lingkup disiplin ilmu zakat ini sangat begitu luas. Maka kemudian kami di tahun 2016 saya cerita ya, kebetulan ini foundernya dari sini, Pak Irfan ini sebetulnya dulunya di zakat, kalau masih di zakat juga sebetulnya. Jadi beliau ini yang pertama kali mendirikan pusat kajian strategis Basnas. Nah kemudian beliau merekrut kami, saya dan teman-teman yang lainnya. Jadi saya sebenarnya meneruskan perjuangan Pak Irfan. Nah, sebelumnya zakat itu menurut sekalian memang sangat tradisional sekali. Semua dikelola secara tradisional, secara letterless, secara unmanageable lah. Tapi setelah beliau mendirikan Puskas Basnas, sekarang alhamdulillah zakat di Indonesia ini sangat dikelola sangat profesional sekali. Semua instrumen kita punya, instrumen untuk mengelola rasio tata kelola keuangan zakat. Kita punya rasio keuangan lembaga zakat. Ini orang akuntansi harus tahu tuh. Kemudian kalau kita bicara tentang misalnya bagaimana pemberdayaan ini agar bisa dinilai, kita punya indeks pemberdayaan. Sampai dengan saat ini kita punya website Puskas Basnas itu sudah mengeluarkan 120 buku. Nah, silakan dipelajari itu. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik untuk mengambil tesis ya, atau disertasi, atau kalau skripsi mungkin di sini nggak ada karena kan sudah masuk semua dari PhD, itu bisa menggunakan tools dari kami dan bisa diperdalam, bisa digunakan sebagai instrumen ya dalam penelitian teman-teman sekalian. Nah, jadi pada malam ini saya sebenarnya hanya ingin mengenalkan saja tentang Puskas ini, dan lebih kepada ask me everything lah tentang zakat. Jadi silakan teman-teman nanti tanya apa saja tentang zakat, mau tanya instrumennya, mau tanya akuntansinya, mau tanya apapun. Karena kalau saya ngambil tema satu saja itu bisa nggak selesai Pak, berjam-jam. Jadi saya lebih baik saya sebutkan websitenya, nanti lihat sendiri ya, www.puskas
basnas.com. Silakan teman-teman di sana, banyak buku yang ada di sana, di-download, digali, dan tanyakan. Pokoknya malam hari ini saya pengennya ask me everything lah tentang zakat. Silakan tanya apa aja lah. Ya, insya Allah di sini sudah sangat layak sekali. Ada Pak Irfan Syokri, tokoh zakat, beliau guru saya. Meskipun sekarang di wakaf, tapi saya kira jiwanya masih zakat juga sebetulnya sih. Cuman ya tubuhnya di wakaf ya, jiwanya di zakat. Dan ada Pak Nadra, ini beliau pimpinan kami di Basnas. Beliau ini kalau Bapak Ibu tahu, ada seorang tokoh mufti atau fatwa di Indonesia dulu, namanya ada Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Hussein. Itu adalah tokoh ulama fatwa yang terkenal di Indonesia, dan beliau pendiri Komisi Fatwa MUI. Ini beliau adalah putra beliau. Nah, jadi beliau ini putra daripada Kiai Ibrahim Hussein. Mungkin ada yang tahu mas-mas kalian di sini, yang ada yang pernah mendengar namanya siapa Prof? Adik Prof di Australia. Pernah dengar namanya ini? Nadisa Hussein? Nadisa Hussein pernah dengar? Yang di Twitter itu? Nadisa Hussein, followernya banyak, itu adik beliau. Yang di Australia, dia profesor di Australia. Jadi ini tokoh besar di Indonesia terkait dengan fikih, ya fatwa dan sebagainya. Saya kira juga silakan yang ask him everything, beliau juga sama ask him everything itu. Lebih kepada kita malam hari ini silahkan tanya apapun, supaya tidak ada sekat-sekat tema yang nanti bisa membatasi dari kita semua. Misalnya tanya tentang gimana sih undang-undang zakat, tanya aja. Gimana sih tentang uang zakat, gimana tentang pemberdayaan, apa saja. Insyaallah di sini teman-teman ini sudah saya dan Pak Irfan dan Prof Nadra sangat pakar ya. Jadi kami sengaja tidak mengambil tema khusus supaya bisa lebih luas lah apa yang mau ditanyakan. Saya kira itu mungkin dari saya ya Pak ya. Berikutnya saya lebih pada atas kita Q&A saja antara saya dengan teman-teman saya. Demikian mungkin dari kami dan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar turun ke samping dulu, kita lanjut ke Pak Irfan. Pak Irfan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ba'd. Yang saya hormati Pak Nadratul Zaman Hussein, Sasbi Zainal, serta rekan-rekan para mahasiswa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan kami ke Leeds ini adalah dalam rangka menghadiri konferensi dan pertemuan tahunan dari satu organisasi yang kita dirikan bersama sejak tahun 2010, yaitu World Zakat and Wakaf Forum. Dan alhamdulillah ketika didirikan tahun 2010, World Zakat Forum namanya pada saat itu anggotanya 7 negara. Kemudian tahun 2021 namanya diubah jadi World Zakat and Wakaf Forum. Dan hari ini kita mengadakan pertemuan offline perdana setelah pandemi ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya 41 negara anggota ya. Dan yang menjadi anggota ini adalah otoritas zakat wakaf dan lembaga-lembaga zakat wakaf di berbagai negara, baik yang negara muslim mayoritas maupun yang muslim minoritas, termasuk yang menjadi tuan rumah pertemuan tahun ini adalah UK National Zakat Foundation ya. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar, yaitu adalah lembaga zakat paling besar di UK. Selain tentu ada beberapa humanitarian organization kayak Islamic Relief ya, yang juga sangat terkenal di UK. Tapi yang secara spesifik mengembangkan perzakatan itu adalah NZF ya. Nah, jadi kami datang dalam rangka itu. Dan kenapa sekarang kita secara global mulai bagaimana kita mengorganisasikan zakat dan wakaf. Nah, apalagi ini juga sudah menarik perhatian PBB ya. Jadi dalam UN Humanitarian Report tahun 2016 ya. Nah, itu zakat itu sudah masuk di dalam report tersebut. Jadi report resminya PBB
Jadi ketika bicara laporan kemanusiaan, nah itu ada zakat dan di situ ada Indonesia. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan sekarang ini masalah zakat dan wakaf ini menjadi sesuatu yang sudah menjadi hal yang menginternasional. Dan ini menarik perhatian termasuk dari lembaga-lembaga multilateral yang ada. Ya. Nah, jadi karena itulah kami datang itu dalam rangka bagaimana supaya gerakan zakat dan wakaf ini bisa semakin kuat, kemudian bisa semakin kontributif dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, dan juga secara internasional konsolidasi global itu semakin kuat. Ya, jadi kami juga tidak pernah bisa membayangkan bahwa ternyata apa yang kita rintis ya 12 tahun yang lalu itu ternyata sekarang sudah sedemikian luar biasa. Hanya satu regional saja yang belum ada perwakilan dari WZWF ini, yaitu Amerika Selatan. Ya. Jadi kalau Amerika Utara, ya Western Hemisphere itu semuanya sudah ya. Kita sudah banyak anggota. Di Swiss juga ada, ya Kanada ya, dan sebagainya. Sampai ke benua Afrika, ke Asia ya, semua Asia Tenggara, Asia Selatan. Ya. Padahal kalau kita lihat peta, ya, peta mengenai perzakatan perwakafan dunia, dari 57 negara anggota OKI, hanya ada 17 negara yang punya undang-undang zakat. Dari 17 negara, hanya 6 negara yang zakat itu wajib dari sisi negara. Jadi dari sisi negara itu wajib, hanya ada 6. Dari 6 negara yang mewajibkan zakat dari sisi hukum negara, 3 negara lagi bermasalah. Libya, Yaman, Irak ya, itu lagi bermasalah. Tapi 3 negara lagi yaitu Arab Saudi, Malaysia, dan Pakistan. Dari 3 negara ini yang lumayan sudah advance pengeluaran zakatnya itu adalah Arab Saudi dengan Malaysia. Indonesia termasuk dalam barisan 11 negara yang sudah punya undang-undang zakat, tapi dari sisi hukum negara ini masih sifatnya voluntary. Ya, belum masuk kepada sesuatu yang sifatnya mandatori. Apakah bisa berubah jadi mandatori? Bisa, tergantung dari perjuangan politik. Karena nanti ranahnya adalah ranah political economy. Ranahnya adalah ranah ekonomi politik. Jadi memang ngelola zakat itu menarik, ya. Makanya di 41 negara ini kita menemukan banyak variasi dan dinamika yang sangat luar biasa. Tapi arahnya adalah tren kita semakin membaik. Ya, awareness tentang zakat terus meningkat, walaupun antara potensi zakat dengan realisasi zakat masih kesenjangannya tinggi. Demikian pula dari sisi wakaf. Tren wakaf juga meningkat, kesadaran untuk berwakaf juga meningkat. Ya, tetapi dibandingkan dengan potensinya masih ada kesenjangan yang sangat luar biasa. Nah, jadi karena itulah kita berupaya nih bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi zakat dengan wakaf ini supaya dia betul-betul bisa semakin berperan. Ya, apalagi dunia kan sekarang juga tengah berada dalam kondisi yang serba tidak pasti ya. Berada dalam kebingungan, tingkat kebingungan yang sangat luar biasa. Ya, karena pada akhirnya banyak fenomena, karena teman-teman kan banyak juga dari School of Business, mungkin ada yang dari School of Economics, atau ada apa di sini apa? Bisnis ekonomi dipisah atau jadi satu? Business School jadi satu. Ya, ada banyak fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori ekonomi hari ini. Terlalu banyak fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ekonomi hari ini. Ya, sehingga disitulah kemudian kita perlu mencari alternatif-alternatif. Ya, nah salah satu alternatif yang sedang kita dorong adalah zakat dan wakaf. Ya, karena potensinya luar biasa. Potensi zakat itu bisa 327 triliun. Potensi wakaf uang 180 triliun. Ya, itu kalau dibeliin es cendol tenggelam 1 liter. 1 liter tenggelam. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kita ini sebenarnya umat ini luar biasa ya. Umat ini punya banyak hal yang kalau kita satu aja mau mengkonsolidasikan diri dengan baik, itu kita banyak menyelesaikan masalah. Makanya di tengah antisipasi gejolak ekonomi,
ya kami selalu sampaikan pada para pengambil kebijakan, nggak usah bingung lah kita ya. Kita harus cari approach yang lain, pendekatan yang lain yang secara kalau kita lakukan secara impactful gitu ya. Dan harus mau berpikir out of the box, ya beyond conventional economic theories. Ya, di luar itu kita cara berpikirnya harus out of the box. Tapi tentu dengan sesuatu yang sifatnya sistematis ya. Nah itu sangat mungkin, makanya disinilah kenapa kita terus coba advokasi ya tentang zakat, wakaf dan instrumen-instrumen ekonomi syariah, ya Islam Economics. Makanya sekarang Islam Economics ini luar biasa ya perkembangannya di berbagai negara termasuk di UK ya. Itu juga saya kira sangat luar biasa. Nah jadi itulah yang kami lakukan dalam konteks WZWF ini. Nah, gimana caranya supaya optimal? Makanya ya ada 3 hal yang kita lakukan sekarang ini. Ya, jadi ada 3 hal. Pertama, kita harus terus perkuat literasi, edukasi, sosialisasi. Ini penting. Kenapa? Karena apa yang dipahami itu yang dikerjakan. Orang bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang dia pahami. Dia kalau ngertinya subuhnya kunut, dia akan sholat subuh kunut. Kalau dia ngertinya nggak kunut, dia nggak akan kunut. Kira-kira gitu. Ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia pahami, itulah yang akan dia lakukan. Nah makanya literasi ini menjadi PR kita. Ya. Nah ini perlu nih. Ya contoh literasi, kalau dari sisi zakat masih banyak yang belum tahu ya bahwa yang namanya zakat mal itu bukan zakat mal ya. Nah, zakat mal itu ternyata macam-macam jenisnya. Ya, termasuk ada zakat penghasilan, zakat bisnis dan sebagainya. Ya, bahkan Pak Hasbi dengan tim menghitung potensi zakat saham. Ya, jadi ada perhitungannya sampai ke zakat saham. Zakat YouTube ya, penghasilan YouTube. Ya, itu udah sampai ke sana gitu ya. Jadi pemahaman itu, tapi masih banyak yang ngertinya zakat itu cuma 3,5 liter beras menjelang sholat Idul Fitri, gitu ya. Demikian pula wakaf. Wakaf ini perlu kita edukasi karena orang pahamnya 3M, makam, madrasah, makam, madrasah, masjid atau musola. 3M terus. Padahal di luar itu bisa berkembang. Ada yang namanya wakaf uang. Ya wakaf uang, ada yang wakaf sifatnya temporer, ada yang sifatnya ini. Nah, kadang-kadang kita juga memahami dengan pendekatan kacamata yang sempit misalnya. Ya karena seringkali karena kita ini belajar agama, memang kiai YouTube ini luar biasa atau kiai Google ya. Tapi kalau memahami dari kiai Google, kalau kita tidak memahami pendekatan metodologinya yang tepat, ya itu bisa keliru dalam memahami wakaf misalnya. Wakaf uang, ya macam-macam tuh. Dan itu sekarang dinamikanya udah luar biasa. Ya bahkan wakaf dengan instrumen keuangan syariah komersial, ya wakaf dengan sukuk bisa kita kawinkan. Jadilah sukuk wakaf. Ya itu udah sampai ke sana gitu ya. Dinamikanya luar biasa. Nah ini perlu kita sosialisasikan. Dan ternyata ketika orang disentuh sisi nuraninya, sisi spiritualnya, dan kemudian dia semangat menjalankan aspek spiritual dan ternyata memberikan impact sosial ekonomi yang dahsyat. Nah ini kan luar biasa. Begitu. Itulah rahasia kenapa ya ketika saya mencoba memahami. Kan Rasul sama para sahabat itu ketika hijrah ke Madinah itu kan sempat mengalami hal yang luar biasa. Ketika Rasul berada di puncak 3 hal, 3 tekanan dahsyat. Secara ekonomi diembargo, secara politik dipersekusi, secara sosial diisolasi. Kira-kira begitu. Itu Nabi dan para sahabat. Ya. Ketika di puncak isolasi sosial, persekusi politik, embargo ekonomi, nggak ada masyarakat Quraisy yang mau berdagang, menyapa. Ya. Apa yang ayat yang turun? Allah menurunkan ayat tentang surat Ar-Rum ayat 39. Ya, jadi Ar-Rum itu jangan hanya ayat 21 yang dominan. Ya, tahu ayat Ar-Rum 21 tahu? Mohon doa restu dan 200.000 ya. Itu ayat pernikahan. Yang jomblo-jomblo kenceng banget ini suaranya ya. Kan di undangan ada Ar-Rum 21. Ya, di undangan pernikahan tuh nggak sah kalau nggak ada Ar-Rum 21 gitu ya. Nah, ini harus kita populerkan Ar-Rum 39. Di situ dikatakan apa? Ya kata Allah, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi falyarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun.
Jadi riba yang selalu menambah harta, ternyata nggak menambah harta. Ini sumber masalah. Ya, sumber masalah krisis ekonomi, sumber masalah vulnerability financial system. Ya, financial system kita itu sangat vulnerable terhadap berbagai gejolak, ketidakpastian, krisis. Ya, dan krisis dalam satu abad terakhir itu jumlahnya lebih banyak dari seluruh krisis yang pernah terjadi sejak sebelum tahun 1900 sampai zaman Nabi Adam. Jadi kalau kita jumlah nih total, pernah baca kan History of Crisis, Financial Crisis. Jadi kalau kita jumlah krisis itu, ya dibandingkan dengan abad 19 sampai sekarang, nah abad 19 sampai sekarang itu lebih banyak jumlahnya. Ya, berarti kan ada something wrong. Ya, kita jangan hanya pendekatan nalar biasa gitu. Ya, karena faktanya banyak teori yang tidak bisa menjelaskan banyak hal. Gitu. Nah, jadi itu yang saya memikirkan, kenapa yang muncul ini? Rupanya situasinya sama kan, kita berhadapan dengan situasi ekonomi uncertain, tapi jalan keluarnya ternyata salah satunya yang diajarkan itulah jalan keluar berbagi. Nah, makanya berzakat, berwakaf ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang coba kita lakukan terus-menerus, kita melakukan edukasi, sosialisasi. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya, kalau teman-teman ada yang pengen ditanya. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita melakukan perbaikan kelembagaan. Ya, kelembagaan zakat, kelembagaan wakaf, Basnas, BWI itu terus kita perbaiki. Sehingga upaya memperbaiki itu ya alhamdulillah efeknya kan perkembangannya luar biasa. Ya, perkembangannya luar biasa. 20 tahun lalu siapa yang mengenal zakat? Ya, lembaga. Hari ini sudah jadi lumayan lah perkembangannya luar biasa. Wakaf juga perkembangannya luar biasa, ya. Indonesia ini termasuk knowledge producer untuk zakat dan wakaf. Kita membuat berbagai macam indeks alat ukur. Ya, tujuannya apa? Meyakinkan masyarakat. Ya, makanya tren pengumpulan zakat naik terus, alhamdulillah. Ya, pengumpulan wakaf naik terus. Ya, zakat dalam 5 tahun terakhir naik 4 kali lipat. Wakaf, apa yang dikumpulkan wakaf uang selama 10 tahun, nah itu kita bisa buat double dalam 1 tahun. Jadi sepanjang 2011 sampai 2021 itu terkumpul 850 miliar wakaf uang 10 tahun. Tapi dari 2021 sampai semester 1 ini kita sudah mengumpulkan 1,65 triliun ya wakaf uang. Jadi apa yang 10 tahun terjadi kita buat double dalam 1 tahun kurang. Artinya apa? Lompatannya luar biasa. Ya, nah itu tidak mungkin kalau tidak kita lakukan perbaikan dari sisi kelembagaan, ya. Bagaimana trust, bikin indeks-indeks tadi, buku yang 100 itu, yang di Basnas itu, ya, alhamdulillah kalau kita bandingkan sama ya lembaga-lembaga sejenis lain, termasuk produktif lah, ya, Puskas ini. Nah itu antara lain memuat itu untuk perbaikan-perbaikan. Karena apa? Karena kita harus bisa meyakinkan publik dengan 3 bentuk pertanggungjawaban. Pertama, financial accountability. Lembaga zakat wakaf harus financial accountability-nya bagus. Ya. Nah, makanya tadi ada rasio-rasio keuangan. Nanti silakan teman-teman pelajari bagaimana PSAK 112 untuk wakaf, bagaimana 109 untuk zakat, ya bagaimana rasio-rasio keuangan, itu menarik. Yang kedua adalah program accountability. Itu harus kelihatan programnya, ya. Begitu programnya kelihatan, ya bisa diakses publik, bisa ini, nah itu dahsyat efeknya. Ya, dan yang ketiga adalah ethical accountability, pertanggungjawaban secara etik. Ya, apa maksudnya? Artinya perilaku amil dan nazirnya itu harus mencerminkan nilai zakat dan wakafnya. Ya, jadi harus begitu. Ya, makanya Mas Asbi nggak boleh pakai jam tangan Rolex, nggak boleh dia. Ya, nggak boleh, karena secara etik nggak ini. Kalau saya boleh nggak? Boleh, karena saya bukan hanya nazir ya, ada dosen juga gitu ya. Dosen bebas, komisaris perusahaan juga gitu ya, perusahaan asuransi, sekalian promosi asuransi, Prudential Syariah ya. Saya komisaris di Prudential Syariah. Jadi maksud saya ethical accountability itu menjadi penting ya. Jadi itu satu hal yang sangat penting. Karena kalau kita nggak ini nanti kayak teman kita ACT kan, jadi ada masalah. Karena apa? Problem ethical accountability. Apalagi di pucuk pimpinan tertinggi. 6 orang yang bermasalah, 1 lembaga yang ditutup. Karena apa? Ethical accountability. Makanya 3 hal itu kita jaga betul dan itu part of reformasi kelembagaan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah dari sisi regulasi. Ya, advokasi kebijakan itu terus kita lakukan.
perbaikan-perbaikan terus kita coba dorong ya supaya kebijakan itu semakin berpihak. Saya kira itu aja ya untuk sekedar pengantar karena temanya bebas ya soal zakat wakaf apa aja gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa ikut ya. Saya berharap teman-teman semua menjadi pemain ya dalam zakat dan wakaf. Jangan jadi penonton. Kalau penonton sehebat-hebatnya dia ya nonton aja ya. Insya Allah hari Ahad saya mau nonton MU lawan Manchester City. Derby di Manchester ya. Makanya jam 10 harus naik kereta ke Manchester ini. Malam ini. Ya, jadi sehebat-hebatnya penonton gak akan bisa dia juara. Siapa yang bisa juara? Pemain. Ya, cuman pemain berhadapan dengan resiko cedera dan sebagainya. Nah, karena itu gimana cara teman-teman jadi pemain? Minimal yang belum pernah berzakat, yang belum pernah berwakaf, coba ikutan berwakaf uang, ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi silakan. Pokoknya ikut jadi pemain. Ya, medsos kita penuhi dengan semangat berzakat, berwakaf, ya. Dan yang terakhir adalah ya ikut menyuarakan supaya kebijakan ini semakin baik dan kuat. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Irfan Syafibek. Selanjutnya kita masuki materi dari Bapak Dr. M. Nadratus Zamani. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Wa ta'allayna hikmataka wa burhanan wa da'ani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang diundang dalam malam ini. Saya karena setiap undangan itu saya melihatnya sebagai satu silaturahim. Silaturahim itu manjakan umur dan murah rezeki. Jadi saya merasa berterima kasih diundang pada malam hari ini. Jadi bisa bertemu dengan calon pemimpin bangsa gitu. Karena bangsa kita ini sangat membutuhkan orang-orang cerdik pandai ya, yang berintegritas gitu, yang berakhlak, yang bermoral gitu, untuk jadi pemimpin di setiap level gitu ya, apakah di pemerintahan atau di swasta ya, di perusahaan, di mana saja gitu, kita butuh banyak pemimpin gitu ya. Karena ada dosen saya menulis ya, untuk negara berkembang, market failure, kegagalan pasar itu bisa ditutupi oleh leadership. Jadi leadership itu sangat penting untuk kepemimpinan. Oleh karena itu kepada saudara sekalian, saya bertemu dengan calon-calon pemimpin. Jadi 20 tahun lagi kalau saya masih diberikan umur, karena saya sekarang sudah 61, jadi nanti saya 81 udah kayak kakek, nanti saya akan lihat, wah ini ada pemimpin dari mana? Oh dari Leeds itu. Oh itu saya udah pernah ketemu, bangga juga kan saya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pulang ke Indonesia tidak akan jadi pemimpin. Harus berpikir saya pulang ke Indonesia jauh-jauh sekolah di Leeds, harus menjadi pemimpin di Indonesia gitu. Ya paling rendah jadi pemimpin rumah tangga lah ya. Paling rendah lah itu ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia ini, kalau saudara sekalian, saya pernah sekolah di Belgia ya, di Brussels ya. Saya pernah di Australia juga gitu. Dan kesimpulan saya ya, yang namanya surganya dunia itu Indonesia gitu. Kita nggak pernah ganti pakaian ya. Hari kemarin besok nggak perlu harus lihat, oh tadi si Wahyu bilang kan ini hujan nih Pak gitu ya. Kalau kita mau hujan mau apa, tenang aja nggak usah pusing-pusing kan. Apalagi saya tinggal di Bogor gitu ya. Ya pusing gitu ya. Jangan terus, nggak pusing aja kita gitu ya. Nah jadi saya ingin mengatakan kita nih di dunia ini ya, kalau orang banding-bandingkan Indonesia itu surganya dunia. Tapi akibat surganya dunia kita jadi orang malas berpikir, malas berbuat. Orang barat ada winter, ada salju, dia buat ski, ya kan? Dia buat perlombaan Olimpik winter gitu ya. Kita hujan tidur, gitu ya. Nikmat betul makan singkong, udah ngopi, ya kan? Nah, jadi kalau kita terus-terusan begini ya nggak merubah
value kita, norma kita, tata nilai kita ya begini-begini aja pulang ke Indonesia gitu. Dan yang paling saya kecewa ya sama teman-teman ya yang sudah sekolah di luar negeri, begitu pulang nggak buat perubahan, terutama soal waktu, nggak bisa on time gitu, nggak bisa melihat waktu itu sesuatu yang penting gitu. Padahal dalam Islam tuh al-waktu penting itu laksana pedang gitu ya. Kita nggak pernah itu. Jadi dulu kalau kita ketemu supervisor di waktu tuh takut kan waktu kan. Tapi begitu ke Indonesia, kumaha ke wae, abekan ngiringan wae gitu. Giliran nanti aja deh, kita mah ikut aja gitu ya. Selalu berpikirnya begitu gitu ya. Jadi kita ini waktu di luar negeri tough semua gitu ya. Tapi balik ke Indonesia, kita balik melempem lagi. Karena masuk ke surga dunia. Gitu ya. Jadi saya melihat kita jadi masuk ke surga dunia gitu. Di sini kita begitu toughnya segala macam gitu ya. Di sini pun kalau ada waktu kosong kerja apapun jadi. Gitu. Sampai Indonesia nggak mau tuh. Gengsi keluar, muncul gitu ya. Macam-macam kita keluar gitu. Jadi kita ini banyak persoalan tata nilai ya. Kita harus rubah itu ya. Harus berikan contoh keteladanan, nggak begitu. Kalau menurut Islam itu setiap pekerjaan yang halal, ya sudah halal. Nggak perlu ada gengsi-gengsian, malu-maluan gitu. Jadi ini yang saya lihat, kelemahan dari kita, begitu jadi dokter, jadi master, nggak punya kepribadian yang kuat. Saya berharap Anda tuh nanti pulang punya kepribadian kuat. Ini nggak usah lihat kiri kanan. Saya punya prinsip begini menurut Islam, yang saya pelajari, ya udah jalanin. Nggak usah lihat kiri kanan gitu ya. Karena kita selalu melihat nggak enakan terus gitu. Pak Hasbi ini sering nggak enakan, saya tuh udah tegur, ngapain nggak enak gitu. Kalau kita yakin itu prinsip benar, jalanin gitu ya. Nggak usah kita pikir kiri kanan gitu ya. Nah saya ini suka dibilang begitu. Jadi kalau saya di baju selama nih, baju selama kalau orang mau makan aja nunggu-nungguan. Oh saya nggak, kalau lapar dimakan aja sudah. Dia aja nggak mau ya sudah selesai. Mau pergi kemana nunggu-nungguan, ya habis waktu. Ya gitu ya. Nah kebetulan saya di baju selama, saya sejak tahun 2000 saya maju selama, terakhir saya bendara umum, ketua umumnya kayak Kiai Ma'ruf Amin gitu ya. Jadi saya ini punya hubungan bagus dengan Wapres gitu ya. Cuma saya nggak suka deket-deket Wapres. Kenapa? Saya nggak mau dibilang orangnya Wapres. Jadi Pak Turun saya nggak mau gitu ya. Saya nggak mau besarkan, pertemuan Kiai Ma'ruf Amin, nggak mau saya itu. Orang saya punya ilmu kok, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kita nih harus punya kuat kepribadian, self-reliance ya. Jadi kalau beliau dulu mau sekolah gitu ya, saya ingatin beliau. Harus jadi orang besar, ikut internasional ini, pokoknya tampil gitu kan. Ya, alhamdulillah tampil beliau ini sekarang. Ya buktinya sampai di sini kan. Jadi itu yang saya ingat pompa kepada saudara sekalian ini. Saudara sekalian ini harus menjadi pemimpin, jadi orang besar gitu. Kalau saya ini sudah badannya besar gitu ya. Beliau aja jadi badannya besar nih. Ini aja yang pengurus ini. Saya ini Pak, saya aktivis. Ya, tebal. Jadi saya ingin ya, apapun ilmu yang ada itu, menurut saya bisa dikerjasamakan. Jadi orang suka mengaku nggak bisa saya kerjasama, nggak bisa kita kerjasamakan. Tadi aja cocokan soal zakat ya. Nah ini yang kita bilang, kita harus melakukan collective action. Nah collective action itu ada buku The Mature Olson, disertasi tahun 65, itu dipakai oleh orang-orang dalam koperasi dan lain, the logic of collective action. Jadi orang aksi bersama-sama itu ada logiknya gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah jamaah sebenarnya. Dan dalam Quran tuh kita tuh melakukan ta'awun, tolong menolong gitu ya. Memang kita perlu ta'aruf dulu seperti ini, lalu kita bisa tolong menolong dan sekali menjamin takaful. Nah ini orang takaful nih, prudensial. Iya, gitu ya. Jadi sebenarnya hubung last number yang ada di koperasi itu jemaah sebenarnya. Semakin banyak berjemaah, semakin kita punya kekuatan. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mendirikan yang namanya prudensial sebenarnya. Kita bisa di kampus di mana-mana, kita gunakan kumpulan dana tabaru. Dana tabaru itulah untuk saling menolong tadi itu. Jadi, makanya saya bilang di UIN, karena saya ngajar di UIN, Anda nggak perlu buka perusahaan asuransi, bisa buat sendiri gitu di UIN itu sebenarnya. Nah sekarang alhamdulillah karena di BWI sekarang IPB jadi Institut Perwakafan Bogor. Ada wakaf pertanian ya, wakaf hijau gitu ya. Nah, ini Institut Perzakatan Bogor. Nah jadi maksud saya, kalau kita nih melakukan sesuatu sama dengan orang lain, ya hasilnya gitu-gitu juga.
Kalau kita mau berbeda hasilnya dengan orang lain, kita harus mengerjakan dengan cara berbeda. Tadi anjuran tadi beliau itu, kita harus jadi pemain. Pemain dengan berpikir out of the box, bermain dengan kepercayaan diri sendiri, dan gunakan ilmu ini. Kan Anda sudah punya ilmu gitu ya. Kenapa? Orang Indonesia tuh kadang nggak percaya dia punya ilmu gitu ya. Nggak yakin dia punya ilmu. Saya ini pernah kerja di kantor Ristek. Saya pindah ke UIN, saya kena kecewa. Di kantor Ristek itu ada orang, profesor, doktor, ada dokter yang hebat sekali, katanya di Harvard, di MIT, dihormati. Tapi waktu di kantor Ristek korupsi aja kerjanya gitu. Ini menurut saya dia nggak bisa dengan ilmunya cari duit, karena tukang beca. Ngebeca dengan tenaganya, ya duit bisa hidup keringatnya. Jadi janganlah sekali berpikir mau jadi pejabat, koruptor, janganlah gitu ya. Karena kalau kita punya ilmu ini bisa kita cari duit dengan ilmu gitu. Nah, kenapa saya mau ngomong begini kalau sekalian? Saya ini ditertawakan sama teman-teman saya. Karena saya ini SD SMP itu di Jakarta. Jadi saya ini anak Betawi, anak metropolitan gitu. Ada kaget sama saya. Begitu saya tamat saya aktif di apa? Di MUI. Karena MUI nggak ada duitnya kan ya. Saya bilang MUI nggak ada duit tuh MUI itu. Ya, saya ngumpul sama kiai dengan para ulama. Akhirnya menghidupkan Dewan Syariah Nasional segala macam. Sekarang semua teman-teman saya, mohon maaf aja udah pada pensiun, ya udah kayak orang susah semua hidupnya. Saya alhamdulillah terus aja gitu. Aktif di zakat, aktif apa. Saya pergi kemana-mana mereka pada kaget. Kenapa? Karena saya yakin betul kalau kita mengurus umat, ya berkhidmat pada agama, Allah akan memelihara kita. Keyakinan itu ada pada diri saya. Jadi saya masuk di Majelis Ulama tuh bukan cari duit, menegakkan agama. Apa yang saya punya ilmu saya buat. Ya sekarang saya off the record kayak Ma'ruf tuh ngerti ekonomi, tuh dari saya ngajarin terus. Gitu ya. Begini kiai dia bilang. Cara ngomongnya begini-begini. Kan gitu. Karena kita tahu dia kiai, kita kasih bahan kan, nah gitu kan, nah gitu. Sehingga dia bisa ngomong, wah orang-orang bilang dia modern juga. Ya kita nggak perlu bertepuk tangan bahwa betul bahwa dari kita, tapi maksud saya, begitulah kita harus bekerja sama, saling isi mengisi gitu ya. Nah oleh karena itu saya pernah jadi direktur ECPOM. Nah, pertama di Komisi Fatwa saya masuk. Orang-orang Komisi Fatwa tuh bingung nama-nama kimia kan, laporan. Saya tanya ke saya terangin gitu ya, begini-begini. Nah jadi akhirnya orang-orang Komisi Fatwa ngerti kimia, masa halal gitu ya. Yang tadinya nggak tahu. Juga di MUI kan banyak kiai-kiai nggak ngerti juga ekonomi, jadi kita terangkan lagi saja. Jadi sekarang ngerti ekonomi, termasuk kayak Ma'ruf Amin kan. Nah jadi maksud saya, kalau menurut saya ilmu ini sebenarnya nggak usah disekat-sekat. Jadi waktu saya belajar di Belgia di Human Ecology, mereka mengatakan menyelesaikan dunia ini, suasana dunia tidak bisa dengan satu ilmu. Ya, jadi harus semua ilmu bisa menyelesaikan. Kalau satu ilmu nggak bisa. Jadi transdisiplin riset dibilang, risetnya tuh harus semuanya diajak, diselesaikan gitu ya. Jadi multidisiplin itu penting gitu. Nah di Indonesia lucunya kalau ada jurusan multidisiplin nggak boleh, katanya nggak linear gitu ya. Padahal multidisiplin itu penting. Supaya orang tuh punya wawasan gitu ya. Jadi kita nggak pakai kacamata kuda, gitu ya. Nah, istilahnya dipakai kalau sekarang ini, dia ilmunya tahunya satu aja, sempit tapi dalam masuk ke sumur. Gitunya, jadi nongol-nongol ya, masuk aja dia ke sumur terus gitu ya. Nah, jadi maksud saya kalau sekalian ini, ya, kalau Pak Fuad Hasan tuh bilang, kalau S1 tuh umum. Ya, kalau teori Pak Fuad Hasan ya, almarhum Menteri Pendidikan. Kalau S2 itu spesialis. Tapi begitu S3 harus jadi generasi juga. Bukan orang tenggelam ya? Bukan orang tenggelam. Bukan orang Nah, gitu ya. Jadi harus tahu semua. Jadi dia bilang kayak itu, kayak gelas whisky dia bilang. Bawahnya kan lebar, terus mengecil, S3 itu besar lagi. Nah, jadi kepada teman-teman sini semua sekalian, gitu ya. Kita nih hidup ini pertama harus jangan salah memilih. Apa yang kita pilih itu kita harus yakini. Gitu. Dan dengan ilmu yang Anda dapat itu, Anda harus yakin Anda bisa berbuat sesuatu. Nah, saya melihat banyak orang-orang yang berilmu sudah sampai S3, tapi dia nggak yakin dengan ilmunya sendiri. Gitu. Bahasa ragu. Gitu. Dan selalu akhirnya apa? Karena ragu tadi suka ngatok ya. Apa namanya ngatok tuh? Kalau bahasa orang Jawa itu suka ngeliat orang di atas gitu. Oh. Ya, suka cari-cari muka, cari-cari apa? Nggak bisa percaya diri gitu. Karena nggak yakin ilmunya dia itu bisa dipakai. Nah oleh karena itu, teman-teman sekalian,
Saya berharap Anda nanti pulang itu, Anda bisa menerapkan ilmu-ilmu Anda itu dengan cara apa? Kerjasamalah dari sekarang ini. Kita mau buka apa sih nanti udah pulang, rencanakanlah di sini gitu ya. Ya kan? Mau buka apapun nanti bisa gitu. Anda punya ilmunya kok, udah semuanya. Tinggal bagaimana kerjasamanya aja yang dibangun gitu ya. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, kalau nanti pulang ke Indonesia, ya saya berharap datang ke kantor Basnas untuk kita diskusi lagi. Kalau kurang modal, mungkin kalau statusnya mustahik, kita kasih bantuan gitu ya. Ya enggak, ya kan kalau statusnya mustahik, wah kami baru pulang nih Pak, masih mustahik. Besok 3 tahun harus jadi muzaki, kan begitu aja kan? Kayak gitu ya. Nah nanti kalau ada mau ngebangun sesuatu, minta sama manfaat dari suku, wakaf uang kan gitu. Ngebangun apa, workshop apa gitu ya. Nah, jadi menurut saya berharap kepada saudara sekalian ini yakin dengan ilmu yang didapat. Mari bekerja sama dengan sesama kita ini yang sudah ada. Karena ini penting sekali, kita ini nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Dan kalau kita bisa bekerja sesama kita, tentunya satu alma mater atau juga karena sama-sama punya minat, itu akan berhasil lah. Saya banyak punya teman ya yang memang punya cita-cita tinggi, berharap dia berhasil. Contoh yang paling konkret itu adalah saya punya teman namanya Nur Mahmudi. Itu dari mulai kuliah itu selalu ingin tampil maju ke depan. Dan selalu minta ke saya, kalau saya suka diajak oleh bapak saya dulu ke rumah menteri, ke rumah apa, dia bilang saya harus diajak dong, saya juga mau kenal menteri gitu. Saya juga pengen jadi menteri. Ya, alhamdulillah, saya pengen jadi menteri kehutanan, walaupun nggak lama gitu ya. Jadi wali kota 2 kali gitu kan. Jadi maksud saya, kalau saudara sekalian ini punya cita-cita, tolonglah cita-cita itu menjadi doa Anda. Insya Allah terwujud. Yakinlah itu pasti akan tercapai. Tapi itu tadi istiqomah untuk dengan menggunakan ilmu gitu ya. Jadi dimanapun Anda tuh bisa pakai. Saya di Majelis Ulama saya pakai ilmu saya gitu ya. Ya, saya bisa jadi IPPOM, terus saya jadi Dewan Pengawas Syariah, karena ya banyak yang bisa dipakai kok. Ternyata ulama butuh kita ternyata gitu ya. Kalau dulu penyangkanya ulama nggak bakal butuh kita, ternyata ulama butuh kita. Karena tadi itu permasalahan dunia ini nggak bisa diselesaikan oleh satu ilmu. Nah oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin mengingatkan teman sekalian bahwa Indonesia ini akan maju kalau anda itu yang maju, yang memajukan, bukan seperti orang tua saya. Saya kan 61 tahun ya, dikasih Tuhan 20 tahun aja hanya ngelihat anda jadi pemimpin gitu ya. Jadi jangan seperti berharap ya. Tapi saya pada umur seperti sekarang itu bercita-cita sekali bahwa IT dan digitalisasi di Basnas itu bisa saya selesaikan secara nasional. Karena di Basnas daerah itu SDM-nya lemah-lemah dan kebanyakan yang mau jadi pengurus Basnas ini Pak W semua, umur-umur di atas 60 semua gitu ya. Sehingga saya harus berpikir hanya dengan IT dengan digitalisasi lah banyak permasalahan yang bisa kita bantu gitu ya. Nah, oleh karena itulah teman-teman IT, ketemu orang komputernya tadi, saya dari komputer saya, wah ini saya bilang harus diajak ke Basnas nih. Ilmunya harus sedikit dibantu ke Basnas itu. Dan sekarang kita di Basnas sekarang ini hampir tiap hari kita dihack dari luar negeri, dari Cina, dari Amerika, dari dalam negeri gitu. Jadi kita akhirnya harus punya proteksi yang kuat gitu. Nah, kampus-kampus di Indonesia, di UIN di mana-mana, itu juga suka dihajar juga gitu. Makanya suka hang gitu ya. Nah, oleh karena itu ya dari teman-teman dari komputer, kita pun Majelis Ulama juga butuh juga ya. Komputerisasi semuanya diperlukan. Maka jangan ragu-ragu untuk balik ke Indonesia, berkolaborasi dengan siapapun untuk memajukan Indonesia. Jadi saya pikir itulah ada Profesor Dorjo Jakti ya, pernah ngajar saya di UI ya, karena saya ikut kursus. Dia bilang, kalau Anda ini tidak pernah mau membela Indonesia, membantu Indonesia, dan Anda tidak mau melihat Indonesia susah juga untuk membantu, lebih baik Anda pindah ke luar negeri gitu. Karena di luar negeri seperti di Australia atau di apa, itu ada social security ya, yang orang nganggur pun dikasih duit gitu ya. Ya BLT apa BTL tuh ya. Nah, gitu kayak gitu. Tapi kan kalau kita sekali aja dia terus-terusan. Saya nggak tahu kalau di Inggrisnya ada seperti itu apa enggak ya. Ada surat. Jadi dengan pindah aja dia bilang. Jadi yang saya butuhkan adalah orang Indonesia yang ingin merubah nasib Indonesia gitu ya. Yang ingin memajukan Indonesia, itu kata Pak Doro Jatun gitu. Jadi saya sih sebenarnya pada malam ini hanya mengompori saja karena 2 ilmunya sudah ada gitu tadi.
udah lengkap semua. Jadi saya ngomong yang lain saja, bahwa saya berharap memberikan motivasi bagi sekalian bahwa Indonesia ini menunggu kehadiran Anda, menunggu buah tangan Anda, menunggu buah pikiran Anda, menunggu perjuangan Anda. Dan yakinlah kalau Anda bisa berbuat istiqomah, Anda akan jadi pemimpin di Indonesia. Contohnya saya dulu juga sekolah seperti Anda, datang orang, Bang Imad datang, apa segala macam ya, kita, Pak Dawam Raharjo datang gitu ya. Teman-teman bilang sama saya, kita bisa nggak jadi kayak mereka gitu. Ya bisa lah, saya bilang, masa kita nggak bisa gitu. Dan nyatanya kita bisa juga jadi pemimpin. Jadi maksud saya bro sekalian, bahwa saudara ini adalah calon pemimpin bangsa, calon pemimpin di masyarakat. Marilah bekerja sama sebaik-baiknya, dan mulai dari sekarang dirintislah. Dan banyaklah punya rumus 267. Apa itu 267? Saya belajar orang UI itu. Relasi. Maka perlu kita banyak relasi gitu. Nah, salah satu relasi alam malam ini ketemu dengan Pak Irfan Sofi, Komisaris Prudensia. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak sekalian atas materinya yang sangat bermanfaat. Dan sekarang izin Pak masuk Ya, silakan. ke Ya, sesi tanya jawab Pak. Varian Nusantara namanya. Karena nampaknya ini sudah banyak wajah-wajahnya yang ingin bertanya. Iya Pak. Silakan sesi pertanyaan tanya jawab saya buka. Silakan kepada teman-teman, saudara-saudara dan saudari-saudari yang ingin bertanya, silakan. Ya silakan. Ya, silakan Mbak. Langsung aja Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya luar biasa. Perkenalkan saya Risma, PhD di School of Earth and Environment. Lama di Bogor juga, Ustaz, di IPB sampai berjuang. Angkatan berapa? Angkatan 42. seangkatan kita, Iya. milenial maksudnya. Cuman badan yang beda ya. Iya, ya mungkin saya jadi dari masuk bagian orang yang kurang literasi tentang zakat dan wakaf juga, sehingga mungkin pertanyaan saya teknis. Karena kan memang udah berkembang juga banyak instansi organisasi yang secara independen menerima dan mengelola zakat. Mungkin salah satu contoh ACP itu. Kira-kira kalau dari Badan Wakaf dan Zakat ada tidak sertifikasi, audit, hal-hal yang membuat semua pengumpulan maupun pengelolaan itu terstandar gitu, sehingga balik lagi, kalaupun kita punya literasi yang baik tapi kita nggak punya trust tadi ya, accountability, itu juga sulit untuk mendongkrak kuantitas zakat kita. Yang pertama itu ada nggak standar? Saya rasa ada, tapi mungkin minta tolong dielaborasi penjelasannya. Dan yang kedua terkait kolaborasi Ustadz. Jadi pengelolaan zakat ini mungkin sejauh pengetahuan saya dikelola oleh badannya langsung. Mungkin nggak nih SDM yang ada di sini ketika punya ide, gagasan. Saya tahu salah satu teman ada yang baru bikin wakaf hutan ya, Mas Arifah Ali kan ya. Wakaf hutan itu kan ide bagus ya, wakaf hutan gitu. Untuk lingkungan bagus juga secara spiritual, tapi juga keberlanjutan lingkungan itu kan kreatif. Dan mungkin banyak anak muda di luar sana yang punya pikiran yang kreatif juga. Tapi bagaimana cara mengakses pertama dana zakat itu untuk bisa dikreasikan untuk yang hal-hal lain? Apakah ada kemungkinan gitu dari pihak eksternal yang sama sekali nggak ada posisi atau kerjaan langsung di zakat, tapi bisa berkontribusi mencoba membangun. Itu aja sih, Ustaz. Terima kasih. Izin boleh langsung dulu. Ya singkat saja ya, karena memang waktunya terbatas. Ya saya kira terima kasih banyaknya. Yang tadi lupa ya, Mbak Risma ya. Risma L. Bukan Risma. Lisma, bukan Risma. Bukan tuh. Mensos ya. Satu jadi mensos. Baik, ya jadi untuk zakat ya, saya kira apa yang ditanyakan tadi sudah ada. Jadi kami sudah sangat lengkap tentang perangkat auditnya, sudah sangat lengkap. Tadi PSK 109 yang wakaf juga sudah ada. Kita juga ada sertifikasi AMIL ya, sudah ada SKKNI juga. LSP, BMSP. LSP juga sudah ada. Kemudian kita juga punya untuk bisa mengurangi ya, memitigasi risiko, kita juga ada buku risk management zakat ya, itu bisa dibuka di Universitas Pusat. Kita juga sudah ada yang terbaru tahun lalu dengan Pak Mandel juga,
kita sudah meng-create namanya indeks kesehatan lembaga zakat seperti Basel kalau di bank itu ya. Jadi semacam bukan Basel, Camels ya. Jadi semacam alat ukur mengukur apakah sebuah lembaga zakat ini dikatakan sehat, tidak sehat dan seterusnya, itu kita punya juga alat ukurnya. Jadi alhamdulillah untuk saat ini zakat ini sudah sangat advance kalau menurut saya. Jadi bisa dikomparasikan dengan perbankan misalnya, dengan lembaga-lembaga lainnya sudah lama established ya, perbankan, asuransi, kemudian barangkali lembaga-lembaga lain. Karena memang zakat ini baru tumbuh, baru muncul dan baru naik daun itu ketika lahirnya undang-undang zakat tahun 99 Pak Ivan ya, awal-awal itu, yang 38 itu, zaman Pak Habibie waktu itu. Kemudian direvisi, muncul penguatan lagi undang-undang zakat tahun 2011. Jadi masih baru sebetulnya secara pelembagaannya. Tapi alhamdulillah tadi Pak Iman sudah menyebutkan juga, terus kita kuatkan ya. Bahkan sekarang ini alhamdulillah juga Basnas menjadi leader ya, leader di dalam memimpin gerakan zakat dunia. Jadi acaranya di sini, tapi mesinnya di Basnas. Ya, yang menyeting, yang membuat materinya, yang mendrafting itu kami semua. Jadi mungkin secara ini ya, physically-nya di sini, tapi sebetulnya kontennya itu di Basnas di kita di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah di situ, dan bahkan tadi pagi Basnas juga disebut oleh para peserta di forum ya, dan mendapatkan aplaus karena kita memang konsisten untuk terus menguatkan zakat di level domestik dan juga di level internasional. Jadi insya Allah sangat kaya dengan hal tadi ya, insya Allah seperti itu ya Ustaz. Terima kasih untuk Eko Melu. Ya, tambahin sedikit. Saya mau cerita soal hutan wakaf tadi ya. Ini gimana cara supaya ide bagus ternyata bisa kita respon. Ya, jadi teman-teman apalagi di era sekarang dengan kemajuan teknologi, nggak usah khawatir kalau bagaimana menyampaikan gagasan. Jadi Khalifah itu dia punya ide bikin hutan wakaf. Jadi kalau di googling hutan wakaf pasti dia inisiatornya. Nah, ide itu disampaikan ke Basnas. Kita lihat itu bagus. Belum ke BWI waktu itu, ya. Nah, disampaikan ke Basnas, ya, dan kita lihat di mana intervensi Basnas misalnya. Nah, ternyata konsep hutan wakaf itu adalah konsep yang bukan hanya bicara preservasi ekologi saja, tapi di situ unsur pemberdayaan. Ide yang bagus akhirnya kita pilih. Apa yang dilakukan? Hutan wakaf itu berkembang karena ada intervensi Basnas juga, di mana kita menyuntikkan dana untuk program pemberdayaan, dan kita bantu untuk kemudian program itu jadi menasional, sehingga akhirnya Kementerian Agama membantu ya, dan jadi salah satu program inovasi di ini. Jadi artinya apa? Ide itu bisa. Jadi kalau teman-teman punya ide, saya kira bagus, bisa dikomunikasikan gitu ya. Ya, bisa via WA, bisa macam-macam ya. Dan ketika itu unik, menarik, impactful, itu kita bisa lakukan. Ya. Sama sekarang misalnya ada ide, ada pohon tamanu ya. Pohon tamanu itu kalau bahasa Jawanya nyamplung. Malah saya yang nggak tahu bahasa Sundanya gitu ya. Yang ngomongnya selalu itu dari Jawa bilang nyamplung katanya. Saya nggak tahu nih apa ada ahli perminyakan di sini, kan ada perminyakan ya di Leeds sini ya. Karena saya punya sepupu alumni sini S2-nya, dia dari perminyakan katanya. Perminyakan tuh biologi ya, lupa saya. Ya. Nah, itu tamanu itu bijinya itu 70-75% minyak. Jadi itu bisa diolah jadi bahan energi, dan juga bisa diolah jadi produk kesehatan atau kecantikan. Nah, itu ada senior kami di IPB. IPB ini kan institut fleksibel banget ya. Nah, dia ini Institut Pertamanuan Bogor. Gitu ya. Nah, dia udah punya perusahaan, Pak Muhaimin Iqbal. Ya, dia punya perusahaan besar, kemudian dia invest ke sini dan dia mewakafkan. Jadi ada 2 hektar lahan untuk pembibitan buah ini. Dan dia sudah buktikan hari ini dia nggak beli BBM dimanapun. Jadi dia bikin sendiri gitu ya. Nah, sekarang lagi coba di scale up.
ini ide yang bagus, ya, ide yang bagus. Yang itu lahir dari idenya, ya beliau juga dapat asupan informasi dari siapa? Saya lupa siapa gitu ya. Tapi itu ya teman-teman kayak teman-teman lah, gitu yang sekolah di luar yang punya ide, punya ini gitu. Dan sekarang apa yang kita lakukan? Kita lagi dorong supaya pada skala tertentu kita buat pilot project itu. Basisnya adalah wakaf. Ya, wakaf. Nah, itu sekarang kita lagi pikirkan ya untuk pilot project mungkin perlu 30-40 miliar gitu. Ya, dan ini kalau berhasil itu akan luar biasa karena pohon taman itu bisa ditanam di daerah yang kering dan rusak gitu ya. Jadi untuk reforestasi bagus. Nah, maksud saya teman-teman semua itu kalau punya ide silahkan di-share. Ya, ide-ide apa yang unik, yang kira-kira out of the box, yang kira-kira itu bermanfaat, relevan, doable, bisa dieksekusi. Itu saya kira sangat ini. Dan terakhir soal apa yang menyambung dari Mas Hasbi, di wakaf juga sebenarnya ada ya kriteria, ketentuan, dan biasanya kita melakukan verifikasi dan sebagainya. Dan prosesnya sekarang online juga kalau ingin jadi nazir wakaf. Jadi kalau mau jadi nazir wakaf uang sekarang prosesnya online, juga ada sertifikasi dan sebagainya. Intinya sih kita ingin memperbaiki ya. Tapi namanya buatan manusia ya tetap aja. Kalau orang punya niat nggak betul ya tetap akan ini. Makanya sekarang ini termasuk manajemen risiko wakaf juga kita sudah ada bukunya ya. Sudah kita inikan. Nah itu bisa salah satu referensi untuk bagaimana kita tadi menjaga sektor wakaf ini supaya yang nakal-nakal itu ya yang secara ethical tadi tidak bertanggung jawab, nah itu bisa kita minimalisir. Kira-kira begitu. Dulu di Direktur Tugu. Ya, saya hanya meneruskan aja nih ya. Ini contoh bagus ya. Ya, Pak Muhammad Iqbal ini 1 tahun di atas saya dari PB juga. Dia ini sangat yakin dengan apa komoditas yang ada dalam Al-Quran. Jadi dia berbisnis apa yang ada dalam Al-Quran dia pakai. Saya tadinya juga agak kaget juga ya. Salah satunya dia dulu orang belum nanam kurma, dia sudah nanam kurma. Ya kenapa bisa? Bisa. Sekarang ini kurma sudah banyak di Indonesia. Ya di pesantren yang kita bina sudah kurma. Dan kurma itu hebatnya ternyata akarnya itu selalu mencari air sampai ke bawah. Jadi dia bisa dalam terus. Akhirnya dia menyerut air, lingkungan itu menjadi banyak air kalau kita dalam kurma. Nah itu kan sesuatu. Jadi memang Tuhan kasih ke daerah padang pasir. Kalau di Indonesia ini Tuhan kasih apa? Kelapa. Kelapa itu ditanam di mana aja, tapi airnya ikut hasil walaupun di pinggir pantai gitu ya. Dan itu adalah minuman yang paling sehat itu. Kalau obat-obat tradisional tuh minum kelapa itu luar biasa. Dan kalau orang zamannya orang tentara-tentara, kalau dia sakit diinfusnya kan air kelapa gitu. Dan air kelapa dia kan lambang pramuka yang semuanya bisa dipakai. Dari mulai akarnya sampai ke janurnya ya. Jadi kalau orang kata zaman dulu kalau janur belum dipasang, Anda boleh kejar terus itu perempuan. Ya. Itu gara-gara pohon kelapa itu ya kan. Nah jadi maksud saya kepada Bapak sekalian, keyakinan itu penting. Ya. Ini saya sama Muhammad Iqbal saya jadi kagum karena dia punya keyakinan. Sehingga saya pernah dinasihati oleh bapak saya. Bapak saya bilang begini kepada saya, kelemahan generasi kamu tuh tahu nggak? Dia bilang apa? Dia bilang apa? Abangnya itu nggak yakin. Sehingga punya anak banyak takut, ya. Punya ini takut, jadi nggak pernah yakin. Ya. Orang dulu nggak yakin, ya. Hanya hafal Al-Fatihah aja, tapi dihafal itu yakin dengan modal Al-Fatihah gitu ya. Orang berdagang dulu dengan modal selawat, baca selawat terus, dagangannya maju gitu ya. Nah jadi maksud saya, ini ada keyakinan juga penting gitu ya dalam menempuh perjalanan hidup ini ya. Jadi yakin dengan istiqomah, lalu melangkah kepada sifat amanah. Nah ini penting kepada saudara sekalian, integriti itu penting. Sehingga orang menghormati kita dan memberikan ruang kepercayaan kepada kita. Saya banyak sekali diberikan kesempatan sama orang karena dia percaya sama saya. Sebenarnya bukan karena ini dan itu ya, tapi orang tuh percaya gitu. Saya pernah buka lembaga sertifikasi di Jepang. Sekarang saya mau buka lagi lembaga sertifikasi di mana di Cina.
lalu saya jadi konsultan di sebuah perusahaan. Jadi konsultan itu kontraknya 3 bulan, ya. Terus ditanya berapa honor diminta, saya jawab selalu bilang terserah, karena rezeki dari Allah sih. Oh yang bener Pak ngomong begitu, dia bilang iya. Dia bilang. Jadi kalau saya kasih berapa pun Bapak terima, iya. 3 bulan saya dikasih, lalu setelah 3 bulan saya pikir selesai kan, dia terima kasih. Tahunya apa? Pimpinan direksi kami menganggap bahwa Bapak seterusnya di konsultan. Jadi saya tiap bulan dapat duit. Ya. Jadi ya saya alhamdulillah nyicil rumah di Bogor itu saya punya 3 rumah. Gara-gara saya jadi konsultan dibayar terus walaupun sudah nggak lagi kerja gitu. Cuma dipanggil saya sekali aja gitu. Jadi saya lebih hebat dari komisaris. Komisaris ada waktunya, saya nggak ada waktu. Tapi sampai Bapak mati kita bayar terus Pak. Itu gara-gara saya nggak pernah minta duit. Karena saya bilang rezeki dari Allah, kalau mau kasih terserah aja gitu. Nah saya ilmu saya amalkan untuk dakwah saya. Jadi saya juga sering diundang oleh beberapa asuransi ya, yang tiap Ramadan itu perlu mendatangkan orang supaya mau berasuransi, saya dikasih. Itu juga tanya dia, berapa Bapak sekali? Saya bilang terserah aja. Ya benar nih Pak, dia bilang. Sebut aja Pak 10 juta, 15 juta, enggak sih. Pokoknya saya mau anu aja sih. Ya alhamdulillah saya hampir tiap tahun keliling ya. Diundang sana undang sini karena saya nggak pernah pakai gitu. Karena saya pikir saya mau ngamalkan ilmu, saya mau berdakwah gitu loh. Jadi kalau saya konsisten di situ aja gitu ya. Ya ternyata saya dipelihara Allah nggak jatuh miskin gitu ya. Nah ini kepada Bapak sekalian, percayalah dengan ilmu, karena kalau kita istiqomah, kita berdakwah menegakkan agama, Allah langsung pelihara kita. Ini saya bukannya berbangga hati gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan, kita harus berani memilih dalam hidup ini. Jangan terlalu melihat ikut-ikutan orang melulu. Karena kalau dulu ini kita punya yang namanya mental inlander. Mental itu suka rendah diri, bukan rendah hati gitu ya. Selalu tidak yakin pada diri kita gitu. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya melihat banyak orang pintar di Indonesia, tapi tidak berani mengembangkan dirinya, tidak berani menggunakan ilmunya, dan tidak berani untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Nah, itu ilmu tema saya. Jadi tadi saya mau sejalan dengan Ustadz Irfan ini supaya kita harus berani melangkah jadi pemain gitu ya. Jangan jadi penonton maksud saya gitu. Saya pikir ini aja tambahan saja ya. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini pertanyaannya nggak banyak. Ya, kalau banyak yang jawabnya yang sulit, nanyanya gampang. Ya, saya pikir itu aja dari saya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan Mbak Risma barusan. Untuk sesi selanjutnya ini masih tanya jawab Pak. Ya silakan Sekarang aja. kita kumpulin dulu pertanyaannya, 3 pertanyaan Pak. Ya, ya. Biar Yang nggak penting sampai- tidak lewat jam berapa nih, karena beliau mau berangkat. Oke, tidak lewat jam 9. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau saya bukan pertanyaan karena saya pasti akan banyak bertanya. Mungkin saya tadi yang dibilang Ustaz Arfina tadi apa relasi gitu ya. Mungkin saya nanti minta nomor telepon, terus saya juga minta foto karena memang saya selalu ngikutin karena memang riset saya tentang zakat. Jadi saya saya ngikutin pengajian profesor di setiap hari Selasa. Oh, biasa. Nggak kasih tahu ya. Diam aja mau jadi penumpang gelap kalau gitu. Enggak, saya kan ini dari YouTube. Jadi kalau YouTube kan jam lagian pagi ya saya Ya bisa. saya malam, setelah bangun setelah apa Ya. baru saya nonton gitu. Terus Ya. saya juga ikut kuliah di Malaysia kemarin Pinter. Pak Dr. Ivan Soki gitu kan. Jadi sepertinya saya penggemar bapak-bapak semua. Jadi nanti mungkin saya minta Saya baru seumur sesi hidup ini foto ada dan bilang penggemar. Itu aja. ya. Umur gelap Pak. Jadi saya memang bukan dari lead, jadi saya memang datang ke sini jauh dari Coventry University. Tadi saya lebih kurang 3 jam di sini gitu ya. Dan ini pertama kali saya lead, jadi saya terima kasih banyak. Ini juga disambut alhamdulillah gitu ya. Nanti juga Bisa 3 malam di sini kalau begitu. cuma dapat izin 1 malam dari suami. Jadi mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya Siapa senang namanya? sekali bisa ketemu Namanya? Devi Megawati. Saya Devi. sudah punya nomor Ustadz gitu. Oh. Tapi nomor Ustadz Ya, saya kalau nomor telepon
0812 Kayaknya 0812 84 12 6-nya 4 kali. tahu nomor saya dari mana? Tahu nomor saya dari mana? Saya sudah mewawancarai juga untuk di Basnas. Kayaknya pernah, iya saya dengar Iya. namanya Devi itu di UK. Ibu ya? Iya, saya. Jadi saya waktu itu dapatnya partisipannya manajer keuangan dengan manajer pelaporan. Mungkin nanti kalau boleh saya juga mau wawancara pimpinan dari. Waktu saya di BWI itu dari Durham si Banjar. Banjaran. Sekarang di Chief Economist. Ya, dia sih. Dia boleh. Saya di dosen Universitas Karyo. Oh iya pernah kirim paper kita ya? Iya pernah. Oh iya papernya di waktu kita kirim ke Icons ya? Nggak salah ya? Dari Apa Win ya? Dari Win Mak? Suska. Susah Ya. iya saya. Oh. Saya 08138 Iya. 5556100 Limanya 2 kali. 3 Oh, 3. 55. 5556100. IG-nya Irfan _break. Saya nggak pakai IG, nggak Kalau ada. Facebook saya udah follow. Oh. Tapi kalau IG saya bagus. Iya. Yo yang banyak Twitter banyak followernya 24.000. Berapa? 36 ribu. Twitter. Ya udah gitu aja ya, ngapain ke IG ke Twitter. Ya, apalagi Ibu? Ya, Yang Iya. yang mau ditanyakan? Nanti saya mungkin lebih banyak lagi lah nanti. jadi sekarang minta izin dulu gitu. Oh iya boleh. Kita kok kapan saja di mana saya ditanya akan jawab. Insya Allah. Iya finance ya. Izin Ustaz. Ya silakan. Ya silakan. Insya Allah tadi pencerahannya. Kan Indonesia ini mayoritas Muslim. Cuma kan memang kita kalau urusan ini ke depan, kalau kita ini kan sebagai Muslim kalau membayar zakat itu kan ada unsur spiritualnya, kita memang mencari ridha Allah, jadi kita pas mengeluarkan itu kita ada rasa kepuasan batin. Tapi kalau bayar pajak itu kan beda lagi ya, nama itunya beda lagi gitu ya. Nah, kedepannya mungkin nggak sih Indonesia ini strong ekonomi itu dari zakat gitu maksudnya. Kalau berdasarkan tren yang data yang dimiliki oleh Basnas itu bisa nggak sih Indonesia ini berdaya dari zakat itu? Kalau misalkan ya karena kan sebenarnya kan dalam ya pada sih kalau saya salah kalau di Islam itu kan sebenarnya kan orang di Islam karena pajak sebenarnya untuk orang Islam kan, tapi itu gimana sama? Jadi gini ya. Pertama tadi Ustadz Irfan sudah mengatakan soal undang-undang kita tidak wajib ya. Kebetulan perjuangan undang-undang ini panjang sebenarnya. Dan saya punya abah, punya bapak itu terlibat dalam bagaimana undang-undang itu dikeluarkan. Salah satu keberatan undang-undang itu lama keluar itu seolah-olah penolakannya ada kata wajib. Jadi mereka nggak mau pemerintahan sekuler. Jadi kan pemerintahan Pancasila tapi sekuler. Jadi pada penolakannya adalah tidak. Kibalit Semakin berkibar. Bang, sekali lagi ngomongin kos. ini paling terakhir. Paling viral. Satu video. Kibalit Semakin berkibar. Gua ini foto. Terus gue terakhir ngomong dong. Ini prank dulu.